Halo semua, kembali lagi ke channel Ted Pet Supply. Kali ini gue mau kenalin nih anak-anaknya Queen kemarin. Kan Queen itu adalah alpha female di Inosuka Family. Nah, ternyata dia itu udah mamak-mamak loh, punya banyak anaknya. Nah, anaknya yang pertama ini namanya Icik. Dia anak pertama, perempuan. Dia sekarang umurnya udah 3 tahun. Sebenarnya nama aslinya itu kita maunya tuh Izela, tapi karena dari kecil itu udah berisik, jadi kita tambahin Izela Icik. Nah, panggilan yang paling singkat ya Icik, jadi kita panggilnya tuh Icik. Sampai sekarang pun dia juga tetap lebih ngeh dan lebih nyadar kalau dipanggil namanya Icik daripada Izela. Si Queen ini nggak cuman ngelahirin Icik doang. Setelah Icik masih ada lagi adik-adiknya yang nanti kita akan perkenalkan ke kalian. Awalnya sih memang kepengen ngebreeding sendiri, apalagi kan kita udah punya pejantan dan betinanya. Jadi Cik ini adalah hasil kelahiran Queen yang pertama. Nah, Cik ini salah satu yang bisa survive karena waktu itu kan induknya masih pemula sebagai induk, jadi anaknya itu ada yang kecil, ada yang besar. Si Cik ini tuh lahir sama saudaranya 3 ekor, dan 2 itu ukurannya terlalu kecil, mungkin tidak bisa bertahan. Nah, Cik inilah yang paling bisa bertahan dan dia juga rajin menyusui, jadi Cik bisa survive. Icik sih bukan tipe yang cemburu ya, maksudnya meskipun dia banyak saudara, punya banyak adik, cuman dia tuh nggak cemburu. Dia tuh lebih nunggu kalau kita panggil nama dia pasti langsung excited, langsung deket-deket, langsung ngajak main, manja-manja. Cuman kalau nama dia memang tidak dipanggil ya dia nggak ada, dia lebih santai sih bawaannya. Hal paling menonjol Icik dibandingkan saudara-saudaranya, Icik ini kadang-kadang bisa jadi biang kerok. Nah, jadi itu tiba-tiba lagi anteng, misalkan lagi pada tidur-tiduran, semuanya lagi santai, terus dia tiba-tiba bisa ngajakin main saudara-saudaranya. Akhirnya lari-lari keliling-keliling rumah, masuk ke kolong lah, masuk ke mana lah, wah, pokoknya dia biang keroknya. Icik kalau lagi keadaan sendiri kayak gini nih, bisa diatur, bisa di komen. Kalau tapi lagi rame-rame sama saudaranya, susah kalau buat nahan si Icik. Maksudnya dia mungkin ke distract karena ada saudara-saudaranya, jadi lebih pilih untuk bermain dan lari-lari. Jadi Icik susah, harus dipanggil namanya berkali-kali dia baru ngeh, oh itu nggak boleh, oh itu dipanggil. Tempat kesukaan Icik kalau di rumah itu kolong kasur, kolong meja. Nah, dia tuh suka tuh tempat-tempat yang nyempil-nyempil kayak gitu tuh. Gak tau ya, mungkin kadang-kadang sih pernah kegep, oh ternyata dia lagi ngumpetin sendal. Kayaknya dia nyaman sih di situ. Gak tau ya, mungkin karena tempatnya mungkin agak gelap, terus mungkin dia bisa nyembunyiin barang atau apa sesuatu di sono, jadi dia mungkin lebih aman. Kayak misalkan kita kasih treat makanan, snack tulang-tulangan juga, dia udah ambil pasti dia langsung bawa ke kolong. Dari semuanya kan pasti adalah yang ngelakuin kesalahan. Kalau nakal atau apa, Icik itu udah tahu nih, misalkan kita nadanya nada marah, dia pasti pertama itu kayak ngelirik ke kita, melotot, oh gue salah, terus dia langsung kabur ke
ke kolong lah, entah ke bawah meja, pokoknya ke tempat-tempat yang agak tersembunyi gitu. Terus nanti kalau udah dipanggil baik-baik baru keluar, terus baru kita kasih tampol tuh itu nggak boleh cik, itu nggak boleh gitu. Cik soal makanan sih sebenarnya nggak ada milih-milih ya, maksudnya nggak terlalu susah kalau soal makan. Cuman mungkin dia ada di fase-fase dimana dia bosen sama makanan itu, akhirnya dia minta kalau makanan itu tuh dicampur sama susu. Jadi dia mungkin ada satu fase bosen seperti kita lah manusia, mungkin bosen makanan ini, mau coba dong makanan yang lain, atau kan makanan gue dicampur dong sama apa. Itu dia pasti ada fase-fase seperti itu. Seneng main sama gua, dia mungkin lebih bisa mengeksplor dirinya, jadi kalau mau gigit-gigit juga masih oke. Cuman kalau sama saudara-saudara yang lain, dia lebih deket sama Cece, itu adik dia di bawah dia persis. Jadi bisa lari-larian, bisa gigit-gigitan, kadang-kadang ngumpet bareng di kolong. Nah itu sama si Cece yang lebih dekat. Cik waktu kecil, Cik paling jauh itu pernah jalan-jalan ke ASBSD. Waktu itu ada acara pameran binatang. Dia jalan-jalan bersama dengan saudara-saudaranya, sama Cece sama Kenzo. Nah jadi paling jauh sih dia di sono. Terus dia juga kalau di rumah itu jagoan, bisa marah-marah. Tapi kalau udah ada di luar, dia langsung ciut, takut sama siapa aja dia takut, sama anjing mana aja juga dia takut. Tips untuk breeding sih, yang pertama kita perhatiin dulu induknya, dari makanannya apakah tercukupi, terus juga kondisi sehat induknya kita perhatikan. Jadi susu yang dihasilkan itu bagus buat anak-anaknya. Nah yang kedua itu kita juga harus rajin mastiin, oh si induknya ini stay bersama anak-anaknya, mau nyusuin anak-anaknya. Kalau misalkan induknya udah nggak mau nyusuin anak-anaknya, itu udah paling ribet. Tapi kita bisa menggantikan peranan si induk dengan memberikan susu pengganti seperti Ameripro. Itu kita bisa kasih setiap 4 jam sekali. Mungkin kalau yang matanya belum terbuka, kita bisa pakai pipet. Kalau mata yang sudah terbuka, kita bisa pakai dot botol susu. Jadi lebih diperhatikan aja sih, lebih ke makanannya. Oke guys, itu perkenalan tadi sama Icik, anak pertamanya Queen. Nah di next video kita pasti akan perkenalkan lagi anak-anak yang lain seperti Cece, Donsu, dan Petot. Dan jangan lupa mampir terus ke channel kita Pet Supply. Kalau ada mau belanja, mau cari-cari barang untuk hewan peliharaan Anda, bisa langsung cari linknya di deskripsi. Oke, Pet Supply, every pet need a good supply. Bye bye.